Saya Nurul Fikriana Eka Putri. Dan saya Rista Marsha Juliani. Di sini kami akan menjelaskan terkait dua teori yang ada di sosiologi perilaku menyimpang. Di antara teori tersebut, kami akan membahas mengenai teori labeling dan teori konflik. Ya, baiklah. Yang pertama kita akan membahas terkait teori labeling. Dan di sini kita akan membahas terkait perspektifnya salah satu sosiolog, yaitu Edwin Lemert. Jadi menurut teori labeling, penyimpangan itu terjadi karena disebabkan oleh pemberian cap ataupun pemberian label dari masyarakat kepada seseorang ataupun individu ya, yang kemudian individu tersebut cenderung melakukan penyimpangan itu kembali. Dalam teori labeling ini menggunakan perspektif interaksionis, yaitu artinya pemberian label atau label itu sendiri diberikan kepada individu ataupun kelompok sebagai hasil interaksi antara individu ataupun kelompok lainnya ataupun antara penyimpangan dengan masyarakat itu sendiri. Setelah kita membahas pengertian teori labeling, selanjutnya kita membahas asumsi dari teori labeling itu sendiri, yaitu yang pertama penyimpangan sebagai hasil dari reaksi. Maksudnya apa? Konsep penyimpangan itu dapat kita lihat sebagai hasil reaksi orang lain terhadap perilaku yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Oleh karena itu, penyimpangan kita dapat definisikan sebagai hasil konsekuensi dari penerapan ataupun pemberian sanksi-sanksi yang diberikan oleh orang lain terhadap pelaku menyimpang. Nah, di sini merupakan elemen terpenting ketika kita melakukan pendefinisian terhadap teori labeling itu sendiri. Nah, selain itu, perilaku menyimpang itu bisa kita kategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, penyimpangan primer, dan yang kedua penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan primer ini adalah penyimpangan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku menyimpang. Nah, yang kedua ada penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang merupakan pengulangan dari perilaku menyimpang yang sebelumnya. Nah, di sini merupakan efek ataupun hasil dari labeling yang diberikan kepada pelaku menyimpang tersebut. Nah, selain dua jenis penyimpangan tersebut, ada yang namanya penyimpangan tersier. Penyimpangan tersier merupakan suatu upaya dari pelaku menyimpang untuk melakukan penolakan atas pemberian label kepada dirinya, dan dia ingin mengembalikan status sosial yang ia miliki sebelumnya. Setelah pembahasan mengenai labeling sebagai hasil reaksi, selanjutnya saya akan membahas tentang labeling yang membuat jenis penyimpangan. Pemberian labeling atau julukan dan cap pada tindakan perilaku menyimpang itu akan memberikan dampak bahwa mereka akan semakin jauh untuk melakukan tindakan menyimpang. Pemberian label itu seperti misalnya pelacur, pemabuk, pecandu narkoba, maling, dan juga begal. Labeling ini menekankan pada definisi sosial dan sanksi sosial yang berorientasi pada status sosial yang memiliki peran sebagai pemberian status sosial. Pemberian label ini dimaknai sebagai ramalan bagi orang yang melakukan tindakan penyimpangan, di mana jika ia memaknai sebagai ramalan tersebut, ia akan semakin jauh untuk melakukan tindakan menyimpang tersebut. Selanjutnya memasuki pada kekuatan pemberian label. Pemberian label ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang, karena orang yang berhak untuk melakukan pemberian label ini adalah tokoh masyarakat atau agen sosial yang memang memiliki hak untuk pemberian label. Karena jika dilakukan oleh sembarangan orang, misalnya seperti anak-anak atau remaja, pemberian label itu tidak berlaku, karena yang berhak adalah agen sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agen sosial yang memiliki peran di masyarakat. Dan menurut SKUR tahun 1980, pemberian label ini dimaknai sebagai konteks stigma. Menurut Becker dan Lemert, ada 4 elemen yang menyusun teori labeling. Yang pertama adalah label sosial itu diberikan kepada perilaku tertentu. Maksudnya adalah tidak semua perilaku itu bisa mendapatkan label. Hanya perilaku-perilaku yang memang melanggar norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah kriminalitas kebanyakan disebabkan oleh peraturan sosial. Maksud dari elemen yang kedua ini adalah beberapa kriminalitas itu disebabkan karena memang peraturan sosial yang mengikat masyarakatnya, karena peraturan yang mengikat itulah ketika peraturan itu dilanggar, justru individu itu akan mendapatkan label seorang kriminal. Yang ketiga adalah kontrol sosial memperburuk masalah kriminal. Di sini maksudnya adalah ketika kontrol sosial itu mengikat masyarakat, justru kontrol sosial itulah yang membuat masyarakat itu semakin ingin untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru menyebabkan mereka diberikan label oleh masyarakat. Sedangkan yang keempat itu adalah adanya hubungan yang erat antara orang yang diberikan label dengan label yang diberikan. Misalnya seperti seorang kriminal atau seorang narapidana yang baru keluar dari penjara. Ketika dia
baru keluar. Dia diberikan label karena justru dia sendiri yang membuat orang lain ingin memberikan label tersebut kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan di antara individu dan label yang diberikan itu terdapat hubungan yang kuat di antaranya. Setelah kita membahas 4 elemen yang ada di dalam teori pelabelan, kita akan mengevaluasi teori pelabelan yang ada di masyarakat. Yang pertama itu adalah di mana. Di mana ini berarti di mana teori pelabelan itu dilakukan. Teori pelabelan itu dilakukan di masyarakat terhadap seorang individu ketika ia melakukan tindakan yang melanggar nilai atau norma yang ada di dalam masyarakat. Berikutnya adalah siapa. Siapa di sini adalah siapa yang memberikan pelabelan. Pelabelan ini diberikan oleh masyarakat yang menganggap seorang individu itu telah melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya adalah berapa. Berapa di sini adalah berapa banyak label yang harus diberikan oleh masyarakat kepada si individu itu sampai si individu itu bisa dianggap benar-benar melakukan sesuatu yang menyimpang gitu. Sedangkan yang terakhir adalah siapa. Siapa terakhir ini adalah siapa yang dianggap melakukan perilaku menyimpang. Orang yang dianggap melakukan perilaku menyimpang ini justru adalah orang yang diberikan label paling banyak, tetapi bukan orang yang melanggar hukum gitu. Jadi ada beberapa orang yang justru melanggar hukum tetapi tidak diberikan label oleh masyarakat. Malah orang yang tidak melanggar hukum sama sekali diberikan label oleh masyarakat hanya karena suatu tindakan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas kasus dari teori labeling yang sudah kita bahas sebelumnya. Contoh kasus yang kita ambil berjudul Lampung dijuluki sebagai Kelempung Begal. Beritanya adalah Lampung sebenarnya adalah dijuluki sebagai daerah penghasil pisang, tapi Lampung juga dijuluki sebagai sarang ataupun kampung begal. Hal ini bermula dari awalnya ada peristiwa begal pertama kali di wilayah Lampung Utara. Si pembegal ini dia membunuh korbannya karena efek dari narkoba yang ia gunakan. Lama-kelamaan semakin banyak begal yang terjadi, maka masyarakat pun memberikan label bahwa Lampung itu adalah kampung begal ataupun sarang begal. Hal ini atau julukan ini semakin meluas ketika diketahui bahwa pembegalan atau begal-begal di daerah Lampung menyebar ataupun disebar ke Jakarta dan wilayah di sekitar. Sebelum kita menganalisis kasus, saya akan mengulas kembali mengenai teori labeling yang sudah dibahas dari video-video sebelumnya, bahwa teori labeling itu adalah penjulukan atau mencap orang yang melakukan tindakan penyimpangan, yang dimana tindakan penyimpangan ini dijuluki oleh masyarakat, dan orang yang melakukan penyimpangan ini memaknai bahwa labeling dan julukan tersebut adalah ramalan bagi dirinya. Maka orang yang menerima labeling tersebut akan semakin jauh melakukan penyimpangannya. Nah, tapi kita lihat kembali siapa yang memberikan labeling tersebut. Nah, orang yang berhak memberikan labeling tersebut adalah agen sosial dan aktor sosial di masyarakat yang memiliki peran dan fungsinya di masyarakat. Tidak sembarangan orang dapat memberikan julukan kepada mereka yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti anak-anak atau remaja itu tidak sah untuk memberikan labeling kepada mereka yang melakukan tindakan penyimpangan, sehingga yang dapat memberikan labeling hanyalah agen dan aktor sosial di masyarakat. Ya, baik. Kita bisa melihat keterkaitan antara kasus yang disebutkan dengan teori labeling ini, bahwasanya sesuai dengan pembacaan kasus yang disebutkan oleh Bogi, terjadinya ada beberapa pembegalan yang dilakukan atau yang terjadi di daerah tersebut, dan kemudian adanya ketika beberapa penyimpangan primer yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu di daerah tersebut, yaitu pembegalan, itu dilakukannya pelabelan terhadap masyarakat setempat yang akhirnya meluas label tersebut di daerah tersebut bahwasanya itu merupakan kampung begal gitu. Nah, untuk itu diberitakan juga setelah pelabelan itu semakin marak terjadinya pembegalan di daerah tersebut, yaitu di dua daerah tersebut gitu. Nah, di sini juga selaras gitu dengan apa yang dikemukakan oleh teori labeling ini, bahwasanya ketika seseorang atau individu ataupun kelompok ketika melakukan penyimpangan primer lalu dilabeling oleh masyarakat, itu bisa berpotensi melakukan penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang diulangi gitu, pengulangan
atas penyimpangan yang sebelumnya terjadi. Nah, tadi juga disebutkan oleh Nurul bahwasanya ada ya syarat-syarat atau faktor pendorong yang memang bisa perilaku menyimpang ini bisa dilakukan kembali gitu, yaitu tadi siapa yang melabel dan berapa banyak yang melabel. Nah, di sini untuk siapa itu adalah masyarakat setempat, dan berapa banyak tentunya banyak ya, karena yang melabel ini masyarakat setempat dan juga masyarakat luas gitu, di luar pulau pun menyebutkan bahwa itu sebagai kampung begal gitu. Dan di sini makanya labeling itu diaminkan, dilekatkan oleh kelompok ataupun individu yang melakukan begal sana. Makanya penyimpangan sekunder pun terjadi di sana. Dan labeling itu memang berjalan. Sekian analisisnya. Selanjutnya akan membahas tentang teori konflik. Setelah kita membahas terkait teori labeling, selanjutnya teori yang kedua yaitu teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Nah, di sini Karl Marx melihat masyarakat sebagai suatu kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi dan keduanya memiliki kepentingan yang saling bertolak belakang gitu, yaitu ada kelompok berjuis dan juga kelompok proletar. Nah, sebelumnya kita meninjau dulu apa itu kelompok berjuis dan juga kelompok proletar. Nah, kelompok berjuis di sini adalah kelompok yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan kepentingannya, dan juga mereka lah yang memiliki alat-alat produksi dan kemudian bisa untuk sebagai alat untuk mengatur kaum proletar atau kelompok proletar. Nah, sedangkan kaum proletar atau kelompok proletar merupakan kelompok yang diatur oleh kelompok berjuis karena mereka lah yang tidak memiliki alat-alat produksi sebagai kekuatannya. Nah, di sini dengan demikian definisi penyimpangan menurut Karl Marx adalah ada suatu konflik antar kelas, yaitu kelompok yang memiliki kekuatan dan antara kelompok yang memiliki kekuatan dengan kelompok yang memiliki kekuatan yang kurang, yaitu dalam hal ini yaitu ada kelompok berjuis dan juga kelompok proletar. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman sosial. Dengan menerapkan variasi teori konflik, Liska tahun 1992 menawarkan suatu upaya untuk pengendalian kejahatan. Jadi kearifan konvensional menjelaskan bahwa upaya pengendalian kejahatan merespon kejahatan, yaitu ketika tingkat kejahatan itu meningkat, maka upaya pengendalian kejahatan itu harus juga meningkat gitu. Nah, hipotesis dari ancaman sosial ini menyangkal adanya hubungan linear yang dikemukakan oleh pandangan konvensional ini. Jadi upaya kontrol sosial tertentu itu terkadang malah menjadi langkah langsung untuk adanya suatu ancaman yang dirasakan oleh suatu masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang realisme kiri, yang dimana teori kelompok lain sudah banyak memodifikasi mengenai teori konflik tradisional ini untuk menyajikan gambaran pandangan mengenai faktor tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Nah, dalam pandangan ini, tindakan kriminal dan kejahatan itu dikarenakan adanya penindasan individu yang menyimpang dalam tatanan sosial, tatanan masyarakat, tatanan ekonomi, dan juga politik. Oleh karena itu, realisme kiri ini bertujuan untuk mengadvokasi seperti mengurangi tuntutan, mengurangi ketidaksetaraan, menciptakan keadilan sosial yang nantinya akan mengurangi tindakan kriminal dan kejahatan ini. Menurut Lea Young, realisme kiri ini bertujuan untuk mengadvokasi, untuk menghilangkan atau meminggirkan tindakan penyimpangan. Dalam teori konflik ini terdapat 4 komponen yang saling berkesinambungan dalam melakukan tindakan penyimpangan, yaitu pertama ada pelaku, korban, negara, dan opini publik. Selanjutnya ada mengevaluasi teori konflik. Ada terdapat 4 poin. Yang pertama, aturan atau perilaku. Kedua, siapa yang menguntungkan. Ketiga, grup yang kuat. Keempat, dan hukum yang mempengaruhi tindakan penyimpangan. Aturan atau perilaku di mana tindakan penyimpangan ini dikarenakan adanya rasa irasional dalam individu untuk mencapai tujuan, terlebih lagi tujuan kelompok. Yang kedua, siapa yang menguntungkan? Yang diuntungkan adalah semua aspek masyarakat. Yang ketiga, grup yang kuat, di mana grup yang kuat ini saling menghubungkan dan saling mendukung adanya struktur sosial dan dalam sistem masyarakat. Yang keempat, hukum yang mempengaruhi dalam tindakan penyimpangan, di mana dengan adanya hukum ini
individu malah mendorong untuk melakukan tindakan penyimpangan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai contoh kasus dalam teori konflik, yaitu eksploitasi pada buruh AIC. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Dalam berita tersebut bisa kita temukan bahwa pabrik AIC ini melakukan eksploitasi pada buruh-buruhnya. Eksploitasinya seperti pertama, melebih-lebihkan jam kerja atau eksploitasi yang dimana para buruh ini dituntut untuk loyalitas dalam jam kerja, sehingga banyaknya kelebihan waktu dalam bekerja. Ada salah satu buruh yang dimana dia sedang mengandung itu bahkan sampai keguguran karena saking banyaknya loyalitas jam kerja. Yang kedua, ada kontrak berkali-kali yang dimana kontrak ini pada buruh ini tidak pernah selesai karena mereka hanya dikontrak, bukan ditetapkan sebagai karyawan tetap. Terus yang ketiga, ada jadwal kerja yang tak beraturan demi kemakmuran pabrik ini. Nah, di mana jam kerja itu misalnya dimulai dari pagi hari sampai ke sore sampai tengah malam, seperti itu. Yang dimana ketiga bentuk ini termasuk dalam eksploitasi buruh oleh kapitalis, yaitu pabrik AIC. Setelah kita sudah mendengar contoh kasus dari teori konflik, kita akan membahas lagi dulu nih, apa sih sebenarnya teori konflik itu. Jadi teori konflik atau perspektif konflik ini sebenarnya memandang masyarakat itu sebagai sesuatu yang terus berubah-ubah gitu. Apalagi dinamikanya itu lebih terlihat ketika orang yang memegang kekuasaan selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi latar belakang dari perspektif atau teori konflik ini adalah kaum yang memiliki modal, atau kita menyebutnya kaum kapitalis atau kaum borjuis. Di dalam kasus ini dia tuh berusaha untuk eksploitasi dari kaum buruh atau kaum proletar yang bekerja di perusahaannya. Ini terkaitannya antara kasus eksploitasi buruh AIC ya dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Marx. Memang sebelumnya latar belakang Marx mengemukakan teori konflik ini, ya memang dahulu itu adanya eksploitasi besar-besaran ya, seperti apa yang dikatakan Lucky, besar-besaran yang dilakukan oleh para pemilik modal. Dalam hal ini pemilik modalnya yaitu perusahaan AIC, terus juga terhadap buruh ataupun kaum proletar, yaitu dalam konteks ini adalah buruh AIC itu sendiri, itu yang tereksploitasi tentunya. Jadi menurut Marx juga para buruh eksploitasi dalam hal ini yaitu para buruh bekerja dengan jam kerja yang ditetapkan oleh pengusaha ataupun pemilik modal itu dengan seenak hatinya saja gitu ya. Bukan hanya itu juga, upah yang diberikan pun tidak sebanding dengan apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh buruh. Nah, di sini juga tadi ketika kita mendengar kasus yang dijelaskan oleh Nurul, bahwasanya ada beberapa case gitu ya, ada beberapa kasus yang dirasakan oleh buruh ketika bekerja di sana gitu. Di sini eksploitasi yang bisa kita lihat atau kita kaitkan dengan teori konflik, yaitu tadi adanya perusahaan tidak memenuhi hak pekerja seperti tadi yang cuti hamil itu, sehingga pekerjaannya mengalami keguguran akibat jam kerja yang begitu padat dan panjang gitu. Terus juga ada kontrak yang terus dipanjangkan ya, yang diteruskan terus sampai akhirnya tidak ada kejelasan karyawan itu sebagai pekerja tetap. Itu juga merupakan eksploitasi terhadap pekerja. Dan yang terakhir tadi kerja yang pekerja dituntut untuk kerja yang teratur demi perusahaan itu makmur, kosnya rendah dan bisa menjual barangnya AIC itu dengan harga yang rendah gitu ya kan. Harga AIC es krim itu kan kisaran 2.000 sampai 10.000 ya, yang memang murah dibandingkan produk es krim lainnya. Dan di sini memang definisi penyimpangan itu di kasus ini muncul ketika adanya konflik kelas antara kelas atas, kelas yang memiliki kekuatan yaitu pemilik modal perusahaan AIC, dengan kelas yang memiliki kelompok yang memiliki kekuatan yang rendah yaitu buruh AIC. Dan
memang di sini konfliknya sampai beberapa waktu lalu sampai menimbulkan unjuk rasa oleh buruh Aiche terhadap perusahaan, yang itu menunjukkan adanya konflik perusahaan terhadap buruh yang begitu kentara adanya. Ya, sekian pemaparan dari teori labeling dan teori konflik. Semoga informasi yang ada di video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nurul Fitriana. Saya Boki Marwah. Saya Rista Marsha Juliani. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik guys.